Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Sublakim. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dari Offering B. Dalam video ini saya akan menyampaikan apa yang saya dapat dari materi yang sudah diberikan oleh Bapak Rama Kurniawan sebagai dosen dari mata kuliah permainan tradisional tentang konsep dan teori bermain. Yang saya dapat dari materi yang sudah diberikan bahwa bermain itu adalah satu hal yang menyenangkan bagi anak-anak. Contohnya ya, apapun yang ada di sekitar anak itu yang merasa dirinya itu bisa gembira ataupun senang ataupun membuat hatinya itu lega lah, dan bisa membuat otak itu rileks lah, itu bisa dikatakan sebagai bermain atau suatu hal yang menyenangkan. Yang kedua adalah bermain itu fleksibel. Artinya fleksibel di sini adalah leluasa atau bebas lah. Contohnya seperti anak sedang bermain kejar-kejaran sama teman-temannya, dan satu sisi ada seorang guru atau orang lain sedang menegurnya, "Dek, jangan bermain itu, nanti akan terjadi cedera ataupun yang lain." Tetapi dalam pikirannya anak itu, apapun yang saya kerjakan di sini bisa membuat hati saya itu gembira ataupun senang. Kalau masih anak-anak itu masalah cedera ataupun yang lain itu ya wajar lah. Anak kecil itu masih aktif-aktifnya lah. Yang ketiga adalah sukarela. Sukarela di sini dapat diartikan tanpa ada paksaan dari orang lain lah. Artinya bahwa bermain itu dilakukan untuk dirinya sendiri. Bagaimana dirinya sendiri itu bisa bahagia ataupun gembira ataupun senang. Seperti itu. Materi yang saya dapat selanjutnya adalah tentang karakteristik bermain. Karakteristik bermain itu ada banyak. Yang pertama adalah tentang suatu hal yang menyenangkan ataupun menggembirakan. Artinya bahwa yang saya katakan dari awal tadi, bahwa bermain itu adalah suatu hal yang membuat dirinya sendiri itu bahagia ataupun mengembirakan, sehingga otak ataupun dalam dirinya itu seperti rileks lah, tidak tertekan dalam keadaan apapun. Yang kedua adalah bermain itu aktif, bahwa anak itu rasa ingin belajarnya itu tinggi, rasa ingin tahunya itu tinggi, sehingga dia dalam melakukan suatu hal yang merasa dia itu senang ataupun mengembirakan dalam dirinya, sehingga dia aktif dalam mengajarkan untuk melakukan seperti itu. Yang selanjutnya adalah manfaat bermain secara umum. Yang pertama adalah kognitifnya. Kognitif di sini seperti contohnya seperti bermain sepak bola ataupun bermain badminton. Kita bisa mengambil keputusan, ini harus diarahkan ke sana, harus diarahkan ke sana, harus disemes ataupun yang lain. Itu termasuk contoh dari manfaat dari kognitif itu sendiri. Yang kedua adalah tentang sosio-emosionalnya. Sosio-emosionalnya itu seperti contohnya seperti rasa menyenangkan itu tadi. Ini permainan yang saya anggap itu menyenangkan bagi dirinya sendiri, menyenangkan untuk bisa merilekskan merilekskan tubuh lah. Jadi emosional di sini berkaitan dengan emosi yang rasa senang ataupun rasa marah, rasa sedih ataupun rasa gembira atau yang lainnya. Yang ketiga adalah manfaat bermain secara motoriknya.
yang benar kalau bermain itu sendiri memerlukan gerak sehingga juga akan mempengaruhi motoriknya, sistem geraknya seperti itu. Nah selanjutnya pasti dari bermain itu ada manfaat dan ada juga resiko yang akan terjadi pada bermain itu sendiri. Banyak sekali risiko yang akan terjadi dalam bermain. Ada 3 saya golongkan yang saya dapat dari bapak materi yang sudah saya pelajari, bahwa yang pertama ada tentang fisiknya, terus psikisnya, ataupun emosinya, ataupun sosialnya. Yang fisiknya itu berupa yang pertama adalah cedera. Pastilah dalam bermain itu contohnya itu seperti bermain kejar-kejaran lah, ataupun bermain sepak bola yang resikonya itu tinggi lah. Yang tadi kejar-kejaran itu pada saat kita berlari, anak itu langsung berlari yang sedang senang-senangnya, sehingga ada batu tidak terlihat, dia jatuh sehingga dia berdarah lututnya ataupun lain, ya itu risikonya bermain. Psikisnya atau mentalnya, contohnya di sini adalah tentang kebosanan. Pasti anak itu pasti akan merasakan bosan lah jika yang dilakukan, permainan yang dilakukan hanya itu saja. Sehingga dalam bermain itu seharusnya itu bermain ya tidak hanya bermain sepak bola aja, harus bermain kejar-kejaran, ataupun bermain badminton, ataupun bermain lompat tali lah bagi perempuan, dan bermain yang lain lah seperti itu. Yang ketiga adalah sosial. Dalam sosial itu contohnya itu seperti bertengkar itu ya pasti ada. Setiap permainan itu pasti ada selisih paham lah dengan teman ataupun yang lain, sehingga menimbulkan rasa emosi yang tinggi, karena anak itu kan emosinya labil ya, sehingga pertengkaran itu bisa juga terjadi. Baik, itu tadi kesan yang saya dapat dari materi yang sudah saya pelajari, bahwa saya lebih memahami lah tentang konsep dan teori bermain itu sendiri, maupun dari karakteristiknya, manfaatnya, ataupun konsep bermain itu seperti apa, risiko yang akan ditimbulkan dari bermain itu seperti apa, ya seperti itulah. Sehingga saya itu lebih mempunyai banyak ilmu lah tentang permainan lah, bermain, karena saya rasa konsep dan teori bermain ini yang sangat penting lah untuk kita sebagai seorang pendidik lah. Karena suatu saat nanti kita akan memakainya dalam mendidik murid-murid kita, baik maupun dari SD, TK ataupun yang lainnya. Ya, itu tadi adalah video tentang apa yang saya dapat dari materi yang sudah diberikan. Kalau ada salah kata atau pengulangan kata yang tidak sesuai dengan materi yang sudah disampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya.